Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini sebetulnya menyadarkan kita sebagai manusia yang tidak sekedar sebagai manusia, tapi manusia yang memiliki multidimensinya. Manusia telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indera, akal, dan hati. Ketika manusia tidak menggunakan indera, akal, dan hatinya dengan sebaik-baiknya, maka sumber daya manusia ini akan jatuh derajatnya, tidak hanya seperti hewan, bahkan lebih hina. Itu dalam Al-Quran disebutkan, manusia-manusia yang punya indera tidak mau menggunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, punya akal juga tidak digunakan untuk berpikir bagaimana memajukan umat dan bangsa, punya hati juga tidak digunakan untuk membangun kebajikan kepada sesamanya. Allah mengatakan hum kal an'am, itu SDM manusia tetapi kelasnya kelas hewan, bahkan lebih hina daripada binatang. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari pemirsa semuanya dimanapun saja berada, maju mundurnya bangsa, maju mundurnya umat Islam ini bergantung kepada sumber daya manusianya, apakah dia mampu mengupdate ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, atau dia terjebak pada kenikmatan-kenikmatan sesaat yang sifatnya seringkali hanya konsumtif. Bulan Ramadan konsumsi ditekan sedemikian rupa sebetulnya mengandung maksud agar manusia bisa menyadari bahwa banyaknya konsumsi perut itu bukan merupakan satu kebaikan apabila tidak ditingkatkan kepada satu pekerjaan akal yang mampu berpikir bagaimana memajukan bangsa. Seringkali kalau orang hanya perut saja yang diurusi, dia pikirannya ada di perut sehingga tidak berkembang. Sumber daya manusia yang baik adalah satu, mereka memiliki keterampilan hidup yang bisa menjadikan dia eksis di dalam kehidupan dimanapun saja berada dan apapun bidangnya. Allah telah memberikan indera kita, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh ini agar kita memiliki daya karya yang bisa memberdayakan, mengoptimalkan pemanfaatan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga menjadikan kehidupan kita ini lebih mudah karena kreasi-kreasi yang sifatnya teknologi kekinian. Ini sekali lagi fungsi daripada Allah menciptakan indera. Oleh karena itu sumber daya manusia unggul yang diinginkan Allah sebetulnya satu, dia memiliki karya dari inderanya yang sempurna ini untuk hal-hal yang bisa menjadikan hidup ini mudah, murah, dan membahagiakan. Namun di sisi lain, sumber daya manusia muslim itu dia harus berpikir, dia harus selalu merenungkan bagaimana caranya agar hidup ini selalu lebih baik dan lebih baik, dan sekaligus memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa umat Islam kebanyakan ini mundur, sementara umat-umat non-muslim itu memiliki kemajuan dan bahkan menjadi kiblat peradaban dunia? Tentu ini harus kita analisis demikian rupa berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang multidisipliner, apakah ekonominya, politiknya, budayanya, keseniannya, dan semuanya ini merupakan fenomena yang perlu kita analisis. Kenapa umat Islam tidak memiliki kemampuan untuk di atas rata-rata masyarakat dunia di dalam
dalam bidang-bidang itu. Mari kita analisis dengan kritis. Akal pikiran kita diminta oleh Allah untuk berpikir yang serius. Afala taqilun, afala yatafakkarun. Ini artinya Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir serius, melihat fenomena alam, melihat fenomena sosial, melihat fenomena politik budaya, melihat bagaimana geopolitik yang selama ini berkembang di dunia, dan kemudian kita analisis bagaimana positioning umat Islam untuk bisa maju, bahkan melebihi mereka. Al-Quran mendorong kemajuan-kemajuan peradaban manusia muslim dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pantas kalau kemudian wahyu pertama itu Iqra, artinya akal kita harus mampu membaca dan terus membaca fenomena-fenomena di sekitar kita untuk bisa membangun peradaban yang lebih maju. Lalu ketika akal sudah mampu berpikir, membangun kesadaran peradaban, Islam memerintahkan kepada kita untuk menggunakan hati memiliki satu kesadaran arah kehidupan. Ketika akal sudah berpikir, lalu hati menyadarkan bahwa ini semuanya merupakan aktualisasi daripada hamba Allah yang memang diciptakan ke muka bumi sebagai khalifah fil ard. Oleh karena itu, apapun pencapaian-capaian yang kita bisa peroleh, semuanya harus dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amaliyah ibadah kita. Teman-teman yang di bidang politik harus menjadikan politik sebagai sarana ibadah. Teman-teman yang ada di bidang ekonomi harus jadikan ekonominya itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah. Teman-teman yang di seni budaya pun demikian. Semua karya seni, karya budaya harus bisa digunakan juga sebagai ibadah. Batin kita yang kemudian mengarahkan semua perilaku kita, aktivitas kita adalah sebagai sebuah ibadah, sebagaimana ikrar kita di setiap rakaat solat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita terus disadarkan oleh Allah untuk mengoptimalkan sumber daya kita, sumber daya karya dengan indera kita untuk menciptakan karya-karya kreatif untuk umat dan bangsa, kemudian sumber daya intelektual untuk bisa berpikir bagaimana membangun kemajuan umat dan bangsa, dan juga sumber daya batin agar kita semua hidupnya terarah selamat di dunia hatal akhirat. Semoga kita semuanya tercerahkan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.